bersyukurlah dan banyak-banyak berterima kasih bahwa di lingkungan RT kita 26 ini aman. Nah, contoh ini ada pintu tapi nggak berfungsi, bahaya ini, ada motor. Ini udah pukul 12 lewat. Banyak kendaraan, roda 2 yang di luar rumah, roda 4 apalagi. Tapi ya memang roda 4 itu ada remote, tapi ada juga yang tidak pakai remote seperti mobil pickup yang sering dicuri orang tuh, mobil-mobil seperti itu. Nah, kalau mobil seperti ini kan susah, tapi yang mahal itu spionnya, ini langsung spion itu mahal. Jadi maksudnya jaga malam itu penting, berguna. Tapi kadang-kadang sebagian juga kayaknya nggak butuh di saat penagihan. Apa tersenyum, merungut. Kadang-kadang sudah lihat kita ini walk with Dancy dari jauh, tahu mana ini orang tadi masuk rumah nutup pintu. Ada itu orangnya tiap bulan ini, seolah-olah tidak ikhlas. Jadi kita itu mengemis, tapi ditahankan aja demi kebersamaan. Aku berprinsip kata Nabi, manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna untuk orang banyak, termasuk jaga malam ini kan berguna untuk orang banyak, asalkan kita ikhlas. Yang tidak mau bayar, talaklah, biarkan aja. Yang keberatan tidak ikhlas, mungkin itu modal dia untuk masuk surga. Kalau dia bayar kan masuk neraka, kalau tidak bayar kan untuk ongkos ke surga, begitu mungkin. Jadi biarkanlah kita ikhlaskan. Ada juga yang butuh sampai diantarkan ke rumah bayar. Ada sekitar 1-2 orang. Ada yang sudah 2-3 bulan pura-pura nggak tahu. Ada juga yang sudah hampir lebih kurang 5 tahun. Nggak peduli, di saat coba-coba ditagih nggak mau bayar, alasan macam-macam. Rumah saya digembok, garasi saya digembok, gemboknya 2 ekor malah katanya. Oke, yang berkat adanya yang malam, jadi kita tahu sifat dan karakter manusia, sifat karakter manusia, tabiat alam. Itu susah untuk menghilangkan, walaupun agamanya, sekolah dimanapun, sulit menghilangkan sifat-sifat pelit, angkuh, sombong, pemarah, dendam, membenci, menghina. Itu sulit
Padahal kadang orang itu sudah hatam Quran, rajin ke masjid, belumlah azan dia berjalan ke masjid. Itulah karena pikiran mereka itu sholat, ngaji, titik akhir. Padahal itu baru di jembatan menuju ke Jakabaring, baru di Ampera sholat, apa yang dia baca-baca itu kan Quran sudah menyampaikan. Sholat itu maksudnya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Mengingat kita itu tertinggi, menolong sesama manusia itu ingat kepada Allah. Sesuai dengan cerita Nabi Musa dengan Allah. Hai Musa, aku sakit, kau udah tengok, udah besok. Loh, kok Allah bisa sakit? Tetanggamu sakit kalau kau jenguk. Sama halnya kau membesuk aku. Nah, berarti anjuran Allah ini sesama manusia harus saling tolong menolong. Harus peduli. Karena kita napas sama. Napas itu, napas kita ini adalah penghubung kita dengan Allah. Sebab itu roh, ditiupkan roh, itulah napas. Karena di ayat kursi kan Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Di saat kita tidur, yang tidak tidur siapa kecuali napas. Nah itu maksudnya. Tapi kita nggak mikir ke situ. Ada juga pikiran jauh di langit ketujuh, itu makanya sampai begitu. Jadi harus ingat, sholat adalah intisari akhlak untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Rajin sholat kalau kita masih ngomongin orang, pelit, membenci, dendam dan lain sebagainya, ya mubazir aja. Nah pikiran situ nggak nyampe. Ngaji, tadarus itu artinya memahami ayat suci. Bukan dilarang, bagus. Tapi kita hanya sibuk di tajwid, sibuk dengan menyebut-nyebut Allah. Sama halnya ibadah umrah dan haji. Kita tuh kan baca-bacaan menyebut-nyebut nama Allah. Tapi tujuan haji dan umrah itu sebenarnya meneliti ke dalam diri. Artinya sifat-sifat yang disebut tadi, pelit, dendam, pemarah, perkataan harus dijaga. Itu meneliti ke dalam diri. Dalam diri kita ini kolbu mukmin. Kolbu adalah Baitullah yang hakiki, rumah Allah yang sejati, yang sebenarnya. Rumah Allah itu banyak, masjid, musola, termasuk Ka'bah. Itu kan simbolisasi rumah Allah yang sebenarnya, ciptaan Allah sendiri, yaitu kolbu mukmin. Bukan buatan tukang, bukan buatan umat manusia. Seperti masjid, musola, termasuk Ka'bah itu kan buatan manusia. Itu simbol agar kita sucikan, ramai pengunjung, kita bisa berkumpul bersama, berjamaah. Itu tujuannya. Tapi yang sebenarnya, yang hakiki adalah kolbu. Jadi jiwa kita, batin kita, hati kita diperbaiki, meneliti ke dalam diri. Dalam diri kita ini lah akhirat. Kalau di luar diri kita manusia, dunia. Oke. Mas keras.
asumsi. Kalau beda paham, ya diam aja, nggak usah diprotes, hanya masukan. Kalau nggak terima ya udah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.